Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam suasana berbahagia ini. Kiranya kasih penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kita sebagaimana gerejanya dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini kita akan kembali belajar, kita merenungkan firman Allah agar kita semua semakin cinta dan cinta kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam kesempatan ini saya kutip dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Efesus itu bertemakan bagaimana Kristus dengan gerejanya menjadi satu kesatuan, perpaduan yang harmonis. Sebab Kristus, dia tidak mati. Secara insani dia tidak ada di muka bumi ini, tetapi secara roh dia senantiasa bersama dengan gerejanya. Dia menyertakan daripada kuat kuasanya atas gerejanya. Dan dia selalu bersama-sama dengan gerejanya. Dan disinilah bahwa gereja itu adalah kelompok ataupun kumpulan orang-orang kudusnya yang sudah percaya menerima dia sebagai juru selamat pribadinya. Termasuk Bapak Ibu dengan saya. Bahwa Kristus itu secara insani dia tidak ada di dalam dunia. Dia tidak ada bersama dengan kita. Namun dengan secara roh dia hidup hingga hari ini dan selama-lamanya. Dia selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dimanapun Bapak Ibu berada dengan saya, maka Allah dalam Kristus Yesus bersama dengan kita. Karena rohnya itu selalu bersama dengan kita. Dan karena rohnya itu ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya dalam kehidupan kita mempergunakan waktu yang ada adalah kita menjaga hubungan kesatuan bersama dengan Kristus. Agar terus kesatuan itu terjalin dengan indahnya dalam hari ke hari. Kita membangun daripada persekutuan kita dengan dia secara pribadi. Kita membangun doa-doa pribadi kita di dalam kehidupan kita secara pribadi. Agar hubungan itu tidak semakin renggang, tetapi semakin kuat, dan semakin kuat. Karena apa? Kita harus pergunakan waktu yang ada lebih efektif lagi supaya jangan berkurang dalam kehidupan kita membangun daripada kerohanian kita bersama dengan dia. Kita harus membangun daripada kesatuan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya dalam kita membangun itu semakin hari pun kita harus bisa mengenal dia semakin indah dan lebih indah lagi. Bahwa Kristus itu segala-galanya. Bahwa dialah yang senantiasa memberikan kehidupan bagi kita. Sehingga kita sekarang hidup di dalam dia. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan kita, dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, kita gambarkan seolah-olah itu ada di dalam Kristus. Makanya di dalam kitab Kolose dikatakan di sana bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah kita lakukanlah bagi Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, bentuknya apapun juga, seolah itulah bagi dia, bagi Kristus. Nah, pentingnya Bapak Ibu menyadari daripada perkara ini. Kita perlu membangun hubungan kesatuan dengan Kristus, dan kita membangun juga hubungan kita untuk kita mengenal kepada dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga semakin hari kita disempurnakan, kita ditambahkan melalui roh kehidupannya, sehingga kita semakin bertumbuh dan dewasa rohani, sehingga pada akhirnya Kristus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi adalah Kristus. Segala tindakan perbuatan yang kita perbuat, yang kita lakukan adalah bagi Kristus, bagi Allah yang di sorga. Sehingga kita melakukan tindakan demikian supaya benar-benar hubungan Kristus bersama dengan kita itu semakin harmonis dan semakin kuat, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu dengan saya membangun daripada kehidupan pribadi kita bersama dengan Kristus. Supaya hari-hari kehidupan kita ini tidak terlewat, tidak sia-sia, dan seolah-olah tidak menjadi efektif
tetapi kita akan pergunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan, dan kita semakin mengenal kepada Dia, mengenal kepada Kristus, sehingga kita semakin cinta kepada Dia, dan kita akan merasa bahwa kita hidup di dalam Dia, sehingga apa yang kita lakukan dalam tindakan perbuatan, dalam keseharian kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, ataupun dalam perjalanan sekalipun, atau mungkin dalam pelayanan yang kita lakukan, atau bahkan dalam pemberitaan Injil di daerah-daerah, kita merasa bahwa kita sedang ada di dalam Kristus. Artinya bahwa kehidupan kita bertindak sesuai dengan firman Allah di bawah pimpinan Roh Kudus, ya, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang benar, yang berkenan di mata Kristus, sehingga kita benar-benar merasakan hidup bersama dengan Dia. Setiap perkataan, setiap pikiran, setiap daripada motivasi yang kita ada hidup dalam perkara hal ini, seolah-olah itu kita akan lakukan adalah bagi Kristus. Maka niscaya kita akan merasakan daripada kehadiran daripada Kristus dalam kehidupan kita, pernyataannya dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa damai sejahtera. Bahwa kita ini benar-benar berasa menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang kuat, yang tidak dapat dipisahkan bersama dengan Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dengan saya, kalau perkara ini kita lakukan dan kita isi dalam waktu-waktu kehidupan kita, hari lepas hari, maka saya yakin bahwa Kristus, Dia sebagaimana Sang Pencipta kita, Dia akan selalu hadir dan membawa anugerahnya yang luar biasa, sehingga tidak ada sesuatu yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga pun, baik dalam usaha pekerjaan, dalam perkara-perkara lainnya. Sebab Kristus bersama dengan kita, Dia selalu hadir dan selalu Dia merasakan dan juga turut serta dalam setiap tindakan perbuatan kita. Dan pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kita akan meninggikan Dia dalam segala aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dan inilah bagaimana bentuk daripada kita mempergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari itu adalah jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita hidup di dalam dunia sekarang ini. Kita bersama dengan Kristus, dan kita akan membawa kemuliaan Kristus kepada setiap orang. Bahwa kita harus hidup berdampak kepada setiap orang. Kita harus menjadi berkat kepada setiap orang. Dan kita harus memantulkan, memancarkan Kristus kepada setiap orang dimanapun kita berada. Sebagaimana kita adalah gereja Tuhan. Bahwa bumi dan segala apa yang ada di dalamnya harus penuh dengan kemuliaan Kristus Yesus. Karena di dalam kehidupan yang sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa Dia ada sebagai kepala dalam kehidupan kita. Dia sebagai kepala atas gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita hidup dipimpin daripada Kristus Yesus. Betapa pentingnya kehidupan kita dipimpin olehnya, supaya kita dihindari daripada segala tindakan perbuatan-perbuatan daripada si Satan yang kembali dia akan menjerumuskan kita. Dia yang mengintip senantiasa dalam keseharian kehidupan kita untuk kembali menjatuhkan daripada kehidupan kita sebagai daripada anak-anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Dia tahu bahwa kita ini ada di tengah-tengah serigala. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah bobrok. Kita ada di dalam situasi di mana Satan menguasai segala sesuatunya. Itu pentingnya dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita mengandalkan Dia saja. Kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita dihindarkan daripada perbuatan kelicikan yang daripada si Satan, yang coba kembali merebut kita untuk menjadi hamba dosa kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Kristus mengingatkan melalui Rasul Paulus. Dia katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kepada firman Allah. Kita harus membangun hubungan kesatuan bersama dengan Kristus dimanapun kita berada. Kita bersekutu dengan Dia. Kita mengenal firman Allah. Kita hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita melakukan segala sesuatunya seperti kita lakukan adalah bagi Dia. Baik dalam kegiatan, dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Setiap perkataan, setiap pemikiran, bahkan juga motivasi dalam kehidupan kita, hendaklah kita lakukan seperti Kristus melakukannya.
Karena dia mengatakan selama masih dia ada di muka bumi ini, dia katakan bahwa segala sesuatunya dia lakukan adalah bagi Bapa di sorga. Dan kini kita sebagai gerejanya, apapun yang kita perbuat, kita harus berani melakukan seolah-olah adalah bagi Kristus Yesus, bahwa dialah daripada kepala atas gerejanya, dan kita sebagai umatnya dalam dunia ini yang masih hidup di dalamnya, kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan, erat membangun persekutuan dengan Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita hidup melakukan aktivitas segala sesuatunya adalah bagi Tuhan. Niscaya nama Tuhan akan menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Orang sekitar akan melihat bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah gereja Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang kudusnya. Dan kita ini akan hadir dalam dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini adalah kita mau memerangi daripada kuasa kegelapan. Kerajaan-kerajaan setan yang mencoba menipu umat manusia untuk hidup di dalam dosa, yang menipu dengan kelicikannya agar manusia semuanya masuk dalam kebinasaan yang kekal. Dan itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita ada di dalam dunia ini adalah kita mau memerangi daripada kuasa kegelapan, dan kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kita akan bercerita menyaksikan daripada keajaiban Kristus Yesus Tuhan, bahwa dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Hanya dialah kehidupan, hanya dialah jalan satu-satunya untuk kembali kita dipulihkan hubungan dengan Allah, sebagaimana awal mulanya manusia diciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, ingatlah satu perkara ini. Pergunakanlah waktumu, hari-harimu dengan perkara-perkara yang rohani, yang adalah kita membangun hubungan dengan Kristus. Kita semakin bertumbuh dan bertumbuh dalam Kristus, tentunya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudusnya, dan kita akan hidup di dalam Kristus, dan kita akan melakukan segala sesuatunya adalah bagi Kristus. Bagi Kristus kita perbuat segala sesuatunya dan adalah bagi kemuliaan Dia, bukan bagi kita. Dan kita hidup mengandalkan Dia saja dalam setiap apa yang sedang kita hadapi dalam persoalan hidup ini, pasti Allah akan bekerja. Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Apapun persoalanmu, apapun yang sedang kau hadapi dalam kehidupanmu, saya mau katakan ada Kristus. Kristus bersama dengan gerejanya adalah satu kesatuan yang harmonis. Dan dia selalu menyertakan daripada gerejanya dimanapun gereja Tuhan berada. Dalam perkara ini adalah orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya adalah sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu dengan saya adalah gereja Tuhan yang abadi, gereja Tuhan yang mulia di hadapan Tuhan. Maka Allah akan menyatakan kemuliaannya, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan hidup kita pun sebagai gereja Tuhan, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga orang sekitar akan melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga mereka memuliakan Kristus. Dan biarlah nama Kristus saja yang diagungkan, yang dipuja, yang dipuji selama-lamanya. Berkat Allah pertolongan tidak akan pernah Allah lupakan atas kehidupan kita. Dia akan nyatakan bila mana kita hidup sebagaimana firman Tuhan ajarkan pada saat yang berbahagia ini. Pergunakan waktu yang ada, bangun hubungan dengan Kristus, dan biarlah kita tinggal dalam Kristus, dan kita menyatakan Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kemuliaan Tuhan, pertolongan, kuat kuasa, berkat, kasih sayang, bahkan juga sukacita akan melingkupi bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini, sekarang dan selama-lamanya. Allah akan menjadikannya sebagaimana anak-anak Allah yang hidup, dan Dia sebagai Bapaknya atas bagi orang yang percaya kepada Dia, dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Dia sepenuhnya, dan hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan orang yang mengharapkan dan bersandar kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.